Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mita Aprilia MS di channel saya yang sepi-sepi aja. Ini saya akan membahas tentang PR. Apa sih PR itu? Public Relation atau PR bisa kita definisikan yaitu suatu usaha yang dilaksanakan terus-menerus dengan terencana. Jadi seperti ini. Segala sesuatu yang telah direncanakan untuk disampaikan oleh seorang individu kepada publik tentang perusahaannya, visi misi tentang perusahaannya. Ketika kita menyampaikan hal seperti itu kan semuanya harus terencana terlebih dahulu supaya tujuan yang ingin kita capai bisa terlaksana. Ketika kita terjun ke lapangan langsung, walaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun kita sudah merencanakannya itu jauh-jauh hari, terkadang hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita terjun ke lapangan itu ada saja gitu. Ketika sudah terjadi seperti ini, seorang PR harus melakukan improvisasi supaya tujuan dari perusahaannya itu dapat terlaksana. Oke, kita lanjut lagi ke public internal. Jadi public relation itu ada dua, yaitu public internal dan public external. Jadi di sini apa sih public internal itu? Jadi public internal itu adalah hubungan terpenting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Adalah karyawan dan staf di semua level. Hubungannya dengan kegiatan internal. Public relation merupakan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk semua orang atau individu yang berada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu di sini ada karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan redaksi perusahaan dan sebagainya. Jadi ketika semua elemen-elemen ini solid, jadi kemungkinan besar tujuan dari perusahaan tersebut akan tersampaikan atau tujuan tersebut akan terlaksana. Melalui kegiatan public internal relation diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan public internal suatu organisasi atau perusahaan. Jika hubungan dalam seluruh elemen di dalam perusahaan tersebut terjalin harmonis, maka dapat tercipta iklim kerja yang baik dan kemungkinan besar tujuan dari perusahaan tersebut akan tercapai. Hubungan internal yang dilakukan pada public internal yaitu ada 3. Yang pertama yaitu employee relation, yang kedua itu ada human relation, dan yang ketiga ada labor relation. Kegiatan internal public relation yang pertama yaitu ada employee relation. Jadi employee relation adalah suatu kegiatan public relation yang dikhususkan untuk para karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi seorang pemimpin dalam perusahaan tersebut itu harus berkomunikasi secara langsung dengan para karyawannya supaya dia paham
dengan keinginan, kesulitan, dan harapan serta perasaan karyawannya. Apa sih yang diinginkan para karyawannya? Nah, jika seorang pemimpin sudah dekat dengan karyawannya dan karyawannya pun nyaman dengan pemimpinnya, maka dia akan bekerja maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaannya. Lalu menurut Onong Uciana Effendi menyatakan bahwa kegiatan menciptakan hubungan baik dengan para pegawai dapat dilakukan melalui yang pertama, yaitu upah yang cukup. Jadi ketika dia memberikan pekerjaan itu dengan upah yang tidak sesuai gitu, maka para karyawan pun mengerjakannya tuh gimana ya, males-malesan gitu. Tetapi ketika dia udah diberikan pekerjaan yang ibaratnya tuh berat gitu, tapi upahnya sesuai, jadi dia itu mengerjakannya itu dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua yaitu perlakuan yang adil. Jadi tidak membeda-bedakan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain gitu. Jadi semuanya tuh adil. Jadi seorang pemimpin itu harus yang namanya tuh memiliki sifat yang adil. Yang ketiga yaitu ketenagakerjaan. Yang empat, perasaannya diakui. Yang kelima yaitu penghargaan atas hasil kerjanya. Yang kelima yaitu penyaluran perasaan. Internal public relation yang selanjutnya yaitu ada human relation. Jadi human relation adalah kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan khususnya antar warga perusahaan secara informal sebagai manusia, dengan tujuan untuk mempererat rasa persaudaraan serta kesetiakawanan antar sesama warga yang berada di dalam perusahaan. Contohnya yang pertama yaitu karyawan atau bawahan bukan mesin. Jadi untuk bos atau pemimpin, dia harus mengerti segimana sih yang seharusnya bisa dikerjakan. Jadi tidak terlalu memporsir kerjaan karyawannya. Jadi yang kedua yaitu suasana kerja yang menyenangkan. Suasana kerja yang menyenangkan itu bisa diartikan seperti ini. Ketika kita kerja tapi lingkungan kerja itu tidak menyenangkan atau tidak mengenakan hati gitu. Jadi kerjaan juga yang kita lakukan itu tidaklah kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati. Jadi kerjaan kemungkinan bisa berantakan atau malah tidak dikerjakan sama sekali dengan karyawannya. Lalu mengembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. Jadi karyawan dan pemimpin perusahaan itu harus saling bekerja sama untuk memaksimalkan kerja karyawannya supaya setiap harinya meningkat gitu. Lalu pengakuan serta penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas. Jadi seorang pemimpin ataupun atasan di perusahaan itu mengakui kinerja karyawan atau seluruh orang yang di dalam perusahaannya tersebut ketika melakukan keberhasilan dalam bekerja. Dia memberikan apresiasi untuk orang tersebut. Jadi orang tersebut itu tidak
tidak stop di situ aja gitu. Jadi orang tersebut tuh, oh gimana nih supaya besok bisa berhasil lagi, oh gimana nih supaya besok bisa berhasil lagi. Jadi semangatnya itu terus bertambah ketika kita berhasil kemudian diapresiasi oleh atasan atau seorang pemimpin. Yang terakhir, internal public relation, yaitu labor relation. Jadi labor relation adalah kegiatan public relation, yaitu dalam rangka memelihara keharmonisan antara pimpinan dengan para serikat buruh yang bekerja dalam perusahaan itu. Di sini peran public relation di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian, public relation berarti turut juga melancarkan hubungan harmonis antara pimpinan serta buruh. Contohnya dengan cara menyelesaikan kasus tentang ada rasa permusuhan terhadap pimpinan dan sebagainya. Jadi bagaimana ya, ketika dalam sebuah perusahaan ada permusuhan, jadi kan hubungan di dalam perusahaan tersebut tidak harmonis. Jadi kemungkinan besar ketika permasalahan itu terus memperpanjang, diperlebar, jadi kegiatan yang berada dalam perusahaan tersebut tuh tidak semangat gitu untuk dilakukan pekerjaannya, karena dalam lingkungannya saja tuh sudah tidak nyaman gitu. Lalu jadi dia permasalahan tersebut harus cepat terselesaikan. Itu juga tugas dari PR atau public relation. Yang kedua yaitu tuntutan kenaikan upah sampai terjadinya mogok kerja. Nah, di sini pimpinan, buruh, dan public relation. Jadi yang pertama ada pimpinan, di tengah itu harus ada public relation serta ada buruh. Jadi public relation ini sebagai jembatan nih. Apa nih yang diinginkan oleh buruh tersebut dan menyampaikan kepada pimpinannya, dan dari pimpinan disampaikan kepada public relation, lalu disampaikan lagi kepada buruh apa yang diinginkan pimpinan kepada buruhnya dan apa yang diinginkan buruh kepada pimpinannya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar keduanya. Jadi hubungan itu jadi tetap harmonis. Lalu yang ketiga yaitu kasus PHK. Kasus PHK itu jadi kasus-kasus seperti ini tuh diperjelas dan bisa diselesaikan, khususnya tugas public relation bagaimana caranya supaya kasus-kasus seperti ini tuh tidak banyak terjadi. Kasian juga kan kalau misalkan masih banyak kasus-kasus PHK seperti ini. Kasian para buruh-buruhnya juga, mungkin mereka punya keluarga yang untuk dinafkahi, anak-anak untuk yang biaya sekolah, makan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya tuh di sini seorang public relation di dalam internal public relation itu sebagai penengah antara atasan dan bawahannya dan semua elemen. Jadi dia itu sebagai penengah, penyelesai masalah, dan penyambung lidah gitu antara buruh dengan pemimpin, dari pemimpin ke buruhnya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode selanjutnya.